Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 18 Februari 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Shunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polsek Kelapa Gading berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan. Kasus ini diungkap melalui konferensi pers yang digelar di lobi Mako Polsek Kelapa Gading pada Senin 17 Februari 2025. Untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam bidang ketahanan pangan dan makanan bergizi, Polres Bengkulu Selatan dan jajarannya telah melakukan berbagai terobosan mulai dari penanaman jagung di lahan kosong dan yang tak produktif. Kapolda Jawa Timur Komjen Pol Imam Sugianto bersama Wakapolda dan PJU Polda Jawa Timur mengikuti Tour of Gemala 2025 di daerah istimewa Yogyakarta. Pemirsa, tim Busornaga Polresta Pangkal Pinang berhasil menangkap Bobi Sanjaya, pelaku pencurian yang terjadi di RS Bakti Timah pada tahun 2024. Penangkapan berlangsung pada Rabu 5 Februari 2025 malam di kawasan Pintu Air Pangkal Pinang. Tim Busornaga Polresta Pangkal Pinang berhasil menangkap Bobi Sanjaya, 28 tahun, pelaku pencurian yang terjadi di Rumah Sakit Bakti Timah pada tahun 2024. Penangkapan berlangsung pada Rabu 5 Februari 2025, malam hari di kawasan Pintu Air Pangkal Pinang. Peristiwa pencurian terjadi pada Kamis 30 Mei 2024, pukul 2:43 waktu Indonesia Barat. Saat seorang satpam di Rumah Sakit Bakti Timah melihat satu unit sepeda motor Honda Scoopy terparkir di depan ruang rawat Merpati. Karena mencurigakan, satpam memeriksa dan menemukan sebuah tas berisi mesin air merek Sanyo di motor tersebut. Setelah melakukan pengecekan lebih lanjut, satpam mendapati 2 orang yang diduga hendak melakukan pencurian. Satpam segera melakukan penangkapan, namun para pelaku berusaha melawan. Dalam kejadian itu, 1 pelaku berhasil diamankan, sementara pelaku lainnya melarikan diri dengan membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy milik satpam. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian 23 juta rupiah. Pasca kejadian, tim Busornaga Polresta Pangkal Pinang melakukan penyelidikan pada Rabu 5 Februari 2025 pukul 8 malam. Tim mendapati informasi mengenai keberadaan pelaku di kawasan Pintu Air Pangkal Pinang. Setibanya di lokasi yang dimaksud, petugas menemukan seorang pria bernama Bobi Sanjaya. Dan setelah diinterogasi, Bobi pun mengaku bahwa terlibat dalam pencurian di Rumah Sakit Bakti Timah. Dalam pengakuannya, aksi dilakukan bersama rekannya yang bernama Zulfikar. Saat kejadian, Zulfikar berhasil diamankan oleh satpam rumah sakit, sementara Bobi Sanjaya berhasil kabur dengan membawa sepeda motor korban beserta kuncinya. Saat melihat rekannya tertangkap, Bobi pun melarikan diri lalu meninggalkan motor tersebut di pinggir jalan di daerah Kampak. Keesokan harinya, Bobi pun menghubungi orang tuanya untuk mengambil sepeda motor tersebut.
Orang tua Bobi segera mengambil motor tersebut dan menyerahkannya ke Polresta Pangkal Pinang. Meski demikian, polisi pun tetap melanjutkan penyelidikan untuk menangkap Bobi, yang akhirnya berhasil diamankan pada 5 Februari 2025. Tim Humas Polresta Pangkal Pinang melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Cirebon menggelar pembukaan kegiatan pesantren kilat dan ekonomi kreatif untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berlangsung di Aula Pesat Gatra Mapolresta Cirebon. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada anak-anak yang selama ini berhadapan dengan hukum agar mereka tidak lagi terjerumus dalam perilaku negatif. Polresta Cirebon menggelar pembukaan kegiatan pesantren kilat dan ekonomi kreatif untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berlangsung di Aula Pesat Gatra Mapolresta Cirebon. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, dan didampingi oleh Wakapolresta Cirebon, AKBP Imara Utama, serta dihadiri oleh berbagai instansi. Dalam sambutannya, Kapolresta Cirebon menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada anak-anak yang selama ini berhadapan dengan hukum, agar mereka tidak lagi terjerumus dalam perilaku negatif. Kapolresta berharap mereka bisa tumbuh menjadi generasi muda yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan dan berperan aktif dalam membangun bangsa. Nah, kita satukan di sini untuk kita bina. Kita berharap mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya, bisa menjadi anak-anak yang lebih baik, generasi muda yang siap untuk menghadapi tantangan ke depan. Kegiatan ini dirancang untuk berlangsung selama 5 hari, mulai dari 20 hingga 24 Januari 2025, mencakup berbagai materi yang bermanfaat. Di pagi hari, para peserta mendapatkan pencerahan mental dan perilaku. Di siang hari diberikan pelatihan kesadaran hukum, serta di sore hari dilatih dalam ekonomi kreatif dan ketahanan pangan. Lalu di malam harinya diberikan kegiatan untuk memperdalam iman melalui pengajian. Pada acara tersebut, Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana turut memberikan tausiah yang penuh motivasi untuk membimbing para ABH menjadi pribadi yang lebih baik dan menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, serta meningkatkan pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang punya cita-cita jangan putus asa dari Allah. Kalian masih panjang. Kalian masih panjang masa depan kalian. Jangan hancurkan masa depan itu. Jangan rusak masa depan kalian. Jangan kecewakan ibu kalian. Dengan kegiatan ini, Polresta Cirebon berharap memberikan kontribusi nyata dalam mencegah kejahatan dan membantu anak-anak berhadapan dengan hukum untuk kembali ke jalur yang benar, serta mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Juga berterima kasih kepada teman-teman distrik provinsi, distrik Kabupaten Cirebon yang sudah berkolaborasi dengan kami. Sama-sama kita mewujudkan pembinaan yang kita berikan dengan cara sentuhan-sentuhan kemanusiaan, sentuhan persuasif, dan juga melatih kemandirian mereka di bidang ekonomi agar mereka tumbuh menjadi orang-orang yang tangguh ke depannya. Kegiatan pesantren kilat yang digagas oleh Polresta Cirebon ini bukanlah sekedar acara agama semata. Ini merupakan misi luhur yang dimana banyak pihak yang tergabung untuk memberikan pencerahan kepada generasi muda yang tersesat. Polresta Cirebon bergandengan tangan dengan banyak pihak untuk membentuk masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari peserta binaan Kapolresta Cirebon. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Cirebon, Ibu Sumarni, yang telah membantu anak saya yang tadinya mau dikeluarin dari sekolah. Alhamdulillah sekarang bisa sekolah lagi. Alhamdulillah dengan bantuan ibu
sekarang Raka Bayu Pratama bisa mengikuti pelajaran seperti sedia kala. Insya Allah Raka kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari Humas Polres Cirebon melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Kelapa Gading berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan. Kasus ini diungkap melalui konferensi pers yang digelar di lobi Mako Polsek Kelapa Gading pada Senin 17 Februari 2025. Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading telah mengamankan 4 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya. Pada siang hari ini, Polsek Kelapa Gading akan rilis kembali terkait dengan ungkap kasus Operasi Pekan Jaya 2025 terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Ada 3 TKP dari 4 tersangka. Jadi modusnya keempat para tersangka ini pepet korban, yang mana korbannya sendiri malam hari ataupun subuh dipepet, dan masing-masing daripada tersangka mempunyai peran masing-masing. Ada yang mencabut kunci, ada yang ngambil kendaraan bermotor, dan ada yang mengancam dengan sajam. Jadi anggota Polsek Kelapa Gading, unit reskrim dan buser dari malam sampai dengan pagi melakukan observasi pengintaian. 2 orang anggota Polsek Kelapa Gading yang sedang melaksanakan pengintaian dipepet oleh tersangka dan dilakukan pengejaran, terjadi tembakan peringatan. Namun keempat para tersangka mencoba melawan petugas dengan senjata tajam dan dilakukan tindakan tegas terukur kepada para 4 tersangka. Pada saat melaksanakan observasi tersebut, surveillance tersebut, tiba-tiba anggota yang berpatroli ini dipepet oleh 4 orang pelaku ini. Kemudian diancam dengan senjata tajam sehingga anggota itu mengeluarkan tembakan peringatan dan terjadi aksi kejar-kejaran sampai akhirnya keempat tersangka ini berhasil kami amankan. Hukumannya ancaman 7 tahun, 3 ayat 1. Pemirsa, tim Subdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus perdagangan gelap narkoba jenis ganja yang melibatkan jaringan antar provinsi di Indonesia. Barang bukti yang disita mencapai 74 kg ganja yang dikirimkan melalui jalur darat menggunakan mobil box dari Mandailing, Natal menuju Jakarta. Tim Subdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus perdagangan gelap narkoba jenis ganja yang melibatkan jaringan antar provinsi di Indonesia. Barang bukti yang disita mencapai 74 kg ganja yang dikirim melalui jalur darat menggunakan mobil box dari Mandailing, Natal menuju Jakarta. Dalam pengungkapan ini, 2 tersangka laki-laki berinisial D dan I yang bertindak sebagai kurir berhasil diamankan. Tepatnya di Simpang Air Putih, Pasaman Barat, kita melakukan penindakan berupa penggeledahan sebuah kendaraan truk dengan penangkapan 2 orang tersangka bernama D dan I. Di mana dari penggeledahan tersebut kita temukan sebanyak 74 bungkus, dari masing-masing 1 bungkus itu seberat 1 kilo, total 74. Di dalam mobil box itu terdapat 73 bungkus ganja, sedangkan 1 bungkus lagi ditemukan di kabin supir yang tersimpan di dashboard kendaraannya. Jumlah total 74 kg. Proses pengungkapan ini dilakukan pada 16 Februari 2025 oleh tim khusus Subdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dengan dipimpin langsung oleh Brigjen Pol Mukti Juharsa, Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri. Barang bukti yang disita antara lain 74 kg ganja yang disembunyikan di dalam 4 karung yang dicampurkan dengan buah-buahan serta 2 unit handphone. Mereka ini berangkat dari Jakarta. Kedua tersangka ini diberangkatkan oleh seseorang melalui via telepon untuk berangkat dengan kendaraan yang sudah disiapkan. Kemudian berangkat ke Mandailing, Natal. Sampai di Mandailing, Natal, mereka menginap selama seminggu. Kemudian dihubungi kembali dengan menggunakan handphone. Kemudian diajak ke beberapa tempat
kemudian di sekitar hutan, di pinggir jalan, kemudian ada temu 3 orang, kemudian dimuatlah ganja yang sebanyak 74 kg ini. Kemudian setelah itu dia turun di pasar di sekitaran Mandailing Natal, kemudian sudah disiapkan beberapa orang yang memasukkan buah-buahan ini sebagai kapal. Berdasarkan barang bukti, para tersangka melanggar pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dapat dikenakan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara antara 5 hingga 20 tahun, serta denda yang sangat besar. Pengungkapan kasus ini menggambarkan komitmen kuat pemerintah dan kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Keberhasilan ini diharapkan menjadi langkah signifikan dalam melawan perdagangan narkoba lintas provinsi yang telah meresahkan masyarakat. Pemberantasan narkoba tidak hanya membutuhkan kerja keras dari aparat penegak hukum, tetapi juga kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Bareskrim Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.